Bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu pemuda, Pak. Ashabul Kahfi itu bukan nabi. Ashabul Kahfi itu bukan nabi, orang soleh. Pak Ustadz yang ada di zamannya. Ketika melihat pemerintahnya kok ngawur, maksiat kok ditampilkan di jalan-jalan, Ashabul Kahfi mikir, iki udah terus no. Lama-lama kita yang biasanya ibadah, gara-gara melihat penampilan itu bisa terbawa suasana. Akhirnya Ashabul Kahfi ini yang ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8 orang. Mereka masuk ke dalam gua sama Allah Ta'ala karena lihat sungguh-sungguhnya hati, karena ingin lari daripada keperbuatan jelek tadi itu, masuk di gua, ditidurkan sama Allah selama 300 tahun lebih. Pertanyaannya, apakah ketika mereka lari untuk masuk ke dalam gua itu pecundang? Apakah sikap mereka ketika lihat pemerintahnya ngawur, kemudian maksiat didukung di jalan-jalan, lalu Ashabul Kahfi ini lari ke dalam gua, apakah mereka penakut? Apa getap? Apa dapat peduli sama daerahnya? Wallah, mereka sudah bersuara, ketika suara mereka tidak dengar dan pemandangan itu masih dipertahankan, daripada bisa mencuri imannya, lebih baik mereka menyembunyikan diri, diselamatkan sama Allah imannya. Bahkan kejadian mereka diabadikan di Al-Quran, bahkan ketika kita menyebut namanya saja turun rahmat dan mendapatkan pahala dari Allah. Mereka lari, Pak. Kanjeng Nabi masuk ke gua, Mekah tidak menerima, lari ke Madinah. Apa Kanjeng Nabi getap? Apa Kanjeng Nabi penakut, Beb, kok harus lari? Memang begitu caranya. Kalau mulai zaman dulu caranya sudah seperti itu, sekarang ini tinggal kita praktekkan. Zaman di mana tampilkan suara sudah tidak didengarkan, masyarakatnya lebih banyak tertipu dengan pemandangan yang lain, bahkan yang bersuara tidak diterima, mereka masih memaksakan hal itu. Sikap kita bagaimana? Mau gimana sampean? Mau bawa pedang? Apa budal ning ngendi dibacoi kabeh mati-matian? Apa? Sembunyi di rumah, selamatkan kita punya iman, pertahankan sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan Al-Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan ij'al nas kanar fala tadu minhum illa indal haja wa indanauta minhum fakun ala hadar kama tahdaru minan nar idza danauta minha. Kata Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan jadikan manusia di akhir zaman ini itu seperti api. Jangan mendekat kepada mereka kecuali ada keperluan. Kalaupun kamu mendekat kepada mereka manusia di akhir zaman ini, itu pun dengan sikap hati-hati. Sebagaimana kamu ketika ada api, berhati-hati. Sampai kalau hidup no kompor, ada api, kira-kira sampai jaga jarak atau mendekat? Ya, ada jaraknya, Beb. Tapi saya butuh kan sama api? Butuh, Beb. Hidupkan, selesai, matikan. Kalaupun ketika hidup ada jarak. Begitu pula kita di zaman ini. Ada perlu, silakan Anda ketemu manusia yang macam-macam di luar sana, silakan. Selesai urusannya, mundur. Itu pun ketika ketemu hanya seperlunya seperti api, jangan sampai pikiran mereka, gaya mereka, pemandangan yang kita lihat membakar kita punya iman, sehingga kita setelah ketemu orang-orang yang tadi itu pulang berubah gaya kita karena apa yang kita lihat lebih membekas daripada yang didengar.